Allah menginginkan Anda berubah jadi orang baik, Anda belum tersentuh juga untuk berubah, dengan cara apa lagi Allah mesti memanggil Anda? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Di antara semua manusia yang beraktivitas tepat di saat ini, ternyata Anda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diringankan langkahnya, tidak dalam konteks dihadirkan mendapat dunia, tapi langsung diundang ke tempat terbaik di muka bumi ini, langsung diundang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekat dan mengambil sebagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, orang-orang seperti ini oleh Nabi SAW diberikan porsi khusus, disiapkan satu kalimat dan dimohonkan kepada Allah untuk setidaknya diberikan 5 keutamaan dalam kehidupannya. Pertama, terdapat di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 71, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qal, posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya. Lihat kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali pernah menyampaikan, "Man yuridillahu bihi khaira." Siapapun, man itu dalam bahasa Arab itu satu huruf yang berfungsi untuk menunjuk kepada subjek atau objek tapi tanpa batas. Ismun mausulun yadullu 'alal 'ammiyah, enggak ada batasnya. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, siapapun. Siapapun yuridillahu bihi khaira, yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan. Teman-teman, orang baik dipandang baik oleh manusia, belum tentu dipandang baik oleh manusia yang lainnya. Anda orang Bandung disebut baik oleh teman-teman di Bandung. Orang Bekasi belum tentu menyebut Anda orang baik. Bahkan orang Jakarta belum tentu kenal Anda. Se-Indonesia menyebut Anda yang terbaik. Orang Afrika mimpi aja belum pernah lihat Anda. Belum tentu nyambung gitu kan. Tapi kalau Allah mengatakan Anda orang baik, maka seluruh penduduk langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Siapa orang baik menurut Allah ini? Lihat kalimatnya. Ketika seseorang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, ternyata tanda pertamanya bukan diberikan dunia, tidak diangkat posisi kedudukan dunianya, bukan diberikan materi melimpah ruah, tapi yufaqihu fiddin. Dia diberikan dorongan oleh Allah, diringankan langkahnya untuk mau belajar tentang tuntunan agamanya. Masya Allah. Jadi ketika sementara orang saat ini dihadirkan banyak kesibukan dengan dunianya, Anda yang terpilih langsung diundang ke rumahnya. Yang kata Nabi SAW, keutamaan masjid itu, kalau baru dimasuki saja, beda tempat dengan ruangan biasa, itu 25 kebaikan. Jarak masafatul ula wa thaniyah, jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun, tiga keempatnya 500 tahun. Anda sekarang tidak diundang di tempat biasa, langsung di rumah Allah, diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, ingin mendekat mempelajari sebagian dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda yang pertama bahwa Allah menginginkan kita semua berada di sini, termasuk orang-orang yang diinginkan baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup dengan amin. Kita harus lihat turunannya, kan? Baik. Tanda yang pertama, paling enak bilang amin itu ya. Baik. Walaupun kaidah amin di Quran itu didahului dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi na'budu dulu baru nasta'in. Ibadah dulu baru kemudian bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kalau Allah sedang menghadirkan Anda, mendudukan di sini, Allah menginginkan Anda berubah jadi orang baik, Anda belum tersentuh juga untuk berubah, dengan cara apa lagi Allah mesti memanggil Anda? Ke tempat mana lagi Allah mesti menghadirkan Anda? Dengan cara apa lagi Allah mesti melembutkan hati Anda? Karena itu, perhatikan hadis selanjutnya. Terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, di antaranya nomor hadis 233, diriwayatkan oleh seorang bernama Amir bin Uwaimir, punya anak perempuan namanya Darda, maka dikenal dengan Abu Darda. Lihat kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Perhatikan, Anda yang meninggalkan langkah untuk dunianya, Anda hadirkan langkahnya ke rumah Allah ini. Anda tinggalkan urusan dunianya demi mengejar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kalimat hadis Nabi-Nya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, lagi-lagi menggunakan man. Siapapun, laki-laki, perempuan, dewasa, kecil, besar, muda, tua,
semuanya. Salakat tariqan, yang menyiapkan langkahnya, menempuh perjalanan. Yaltamisu fihi ilman, dia berniat tulus ikhlas karena Allah untuk belajar sebagian dari tuntunan agamanya. Ilman, kalimatnya nakirah, bisa sedikit, bisa banyak, bisa materi yang sederhana atau materi yang kompleks. Perhatikan, semua langkah Anda, perjuangan Anda sampai tiba di sini, kalau benar ikhlas melakukannya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan balas semua itu dengan meringankan langkah ke surga saat semua orang hampir mendapatkan kemacetan di dalamnya. Saya kalau dapat macet dengan teman atau staf kami di jalan, Ustaz macet, alhamdulillah, mudah-mudahan di akhirat kita lancar, mereka macet. Sederhana gitu kan? Teman-teman sekalian, selesai. Ya. Itu dua. Ketiga, agak cepat. Lihat kalimatnya. Wa innal malaikata. Kami mohon manfaatkan hadis ini sebaik-baiknya. Karena ini hadis sahih, berlaku hanya bagi Anda semua. Yang tidak belajar tidak berlaku. Lihat kalimatnya. Wa innal malaikata. Dan kalaulah penuntut ilmu itu mengetahui, sungguh para malaikat itu. Jama' bentuknya. Ingat, ada malak, ada malaikah, itu beda. Kalau malak, itu tunggal. Quran surah ke-12 Yusuf ayat 31, posisi paling kanan sebelah atas, ya, in hadza illa malakun karim. Ya, ada seorang nabi, ya, rasul, ganteng luar biasa, ya, diangkat menjadi rasul oleh Allah, sampai-sampai begitu lewat, masya Allah, gitu kan? Perempuan-perempuan yang cantiknya luar biasa melihat Yusuf sampai teriris tangannya. Ya, wa qulna hasya lillahi in hadza illa ma hadza bashara malakun karim. Masya Allah, kata mereka, ini sih bukan manusia, ini malaikat yang menjelma dalam wujud manusia. Yusuf disebut dengan malak, bentuk tunggal. Ya. Ganteng-ganteng nabi, rasul. Ya. Orang sekarang ganteng-ganteng serigala gitu kan, agak beda. Baik. Tapi yang paling menarik, ini nabi, rasul, ganteng dan membangun hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berzina, dia menghindari pergaulan yang tidak baik, dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ganteng, nabi, rasul, dekat dengan Allah. Anda bukan nabi, bukan rasul. Gantengnya Anda tidak seganteng Nabi Yusuf. Anda lewat ibu-ibu belum tentu kepeleset gitu kan. Ya. Sedangkan Anda jauh dari Allah. Anda kurang apa lagi? Ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini innal malaikah, bentuknya jama'. Dan sungguh para malaikat itu. Jama' yang tidak disebutkan berapa jumlahnya. Dalam kaidah bahasa Arab, ini menunjukkan jumlah banyak tanpa batas. Jadi Nabi menyampaikan, kalau penuntut ilmu itu mengetahui banyak malaikat yang tidak diduga berapa jumlahnya, la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Mereka membentangkan sayapnya sejak orang-orang ini berangkat dari tempat dia tinggal, hadir di majlis ilmu sampai pulang kembali, memohonkan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang itu. Dan ridhanya malaikat setidaknya memiliki dua makna. Satu, al-istighfar lahum, permohonan ampunan kepada Allah, permohonan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang belajar itu. Dan yang kedua, talabur rahmati minallahi subhanahu wa ta'ala, memohonkan rahmat kepada Allah supaya setidaknya doa-doa orang yang belajar itu diaminkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, maksud saya, setiap kita yang hadir di rumah Allah ini mendapatkan bagian dari hadis Nabi SAW tadi. Semoga siapapun kita termasuk orang-orang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan semoga siapa yang hadir saat ini sampai kembali nanti, seluruh perjuangannya, waktunya, tenaganya, fikirannya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang tadi disampaikan.